Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hilmiah dari Prodi Manajemen Ekonomi NIM 211M10043. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok rentan ketidaksetaraan gender dan disabilitas. Yang pertama, yakni subordinasi atau penomorduaan, yaitu perempuan diposisikan lebih rendah, dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Penyandang disabilitas dianggap tidak penting dibanding dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Subordinasi perempuan yakni adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan itu emosional. Dalam berpikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin. Akibatnya ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis. Penyandang disabilitas dengan orang yang bukan penyandang disabilitas itu sangat berbeda. Karena penyandang disabilitas itu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki. Perbedaan penyandang disabilitas, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama. Contoh subordinasi yaitu pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu yang umumnya kelompok minoritas. Perbedaan yang ada seperti ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi memungkinkan populasi dominan meminggirkan kelompok yang lemah. Di sini juga ada marginalisasi dan diskriminasi, yaitu peminggiran ekonomi, pelayanan publik, pembedaan dan pengurangan hak karena jenis kelamin, disabilitas, dan hambatan yang ada. Di sini juga dijelaskan tentang marginalisasi wanita, yaitu merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Demikian juga yang dialami oleh perempuan saat proses marginalisasi ini terjadi. Pada jenis kelamin, perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam hal ketidakadilan gender ini. Contoh marginalisasi adalah perempuan kurang mendapat tempat untuk memegang posisi jabatan tinggi dalam birokrasi dan militer. Sangat sedikit sekali peluangnya. Dan pengertian diskriminasi terhadap perempuan yaitu berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan dan penikmatan. Contohnya yaitu ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Contoh lain dari diskriminasi ada 4, yaitu 1. Kekerasan fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga. Yang kedua, pemukulan, penyiksaan, dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Yang ketiga, pelecehan seksual. Dan yang keempat, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Di sini ada juga beban ganda, yaitu adanya pembagian tugas yang
memberatkan salah satu jenis kelamin termasuk kepada perempuan disabilitas dan perempuan yang mempunyai anak dengan disabilitas. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Dalam konteks perempuan bekerja dan hidup pada lingkungan yang menerapkan norma gender tradisional, yakni nilai budaya yang mengkonstruksikan perempuan sebagai penanggung jawab pekerjaan rumah tangga atau domestik. Walau ia bekerja mencari nafkah sekalipun, situasi demikian disebut sebagai beban ganda. Beban ganda membuat perempuan menjadi pihak yang harus mengarahkan banyak energi dan waktu, dan pada titik tertentu beban ganda tersebut dapat memicunya mengalami stres. Ya, itu karena ia harus memenuhi tanggung jawabnya di tempat kerja dan memenuhi konstruksi sosialisasinya sebagai perempuan di rumah. Contoh, seorang perempuan atau istri ketika bekerja di kantor dan pada saat di dalam rumah itu sangat berbeda, yaitu perbedaannya di profesi, dan untuk kesamaannya sendiri itu adalah yang melakukan seorang perempuan atau istri. Dan selanjutnya kekerasan, yaitu bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Pengertian kekerasan sendiri yaitu diartikan sebagai perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, kekerasan yang kasat mata. Contohnya menampar, menipu, menginjak, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang lain. Dan pengertian kekerasan psikologis atau disebut juga dengan kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat. Pengertian kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual bukan hanya perkosaan saja, menyebar foto telanjang, memaksa istri atau suami untuk berhubungan seksual, hingga paksaan untuk melakukan aborsi juga masuk ke dalamnya. Kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk pasangan, saudara, atau teman. Pengertian kekerasan secara ekonomi, yaitu kekerasan ekonomi termasuk salah satu bentuk kekerasan non-fisik yang jarang dibahas dan dibandingkan dengan kekerasan dalam hubungan lainnya. Padahal, tidak sedikit kasus perceraian dan KDRT berawal dari sini. Sebagai besar korban kekerasan ekonomi adalah perempuan, namun laki-laki juga bisa mengalaminya. Dan di sini ada stereotip. Ini semua adalah sebuah keyakinan positif atau negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Misalnya,
anggota kelompok tersebut mulai melakukan sesuatu sesuai dengan stereotip itu dan menampilkan karakteristik yang sesuai dengan stereotip tersebut. Contohnya yaitu ada orang cacat, gila, hiperseks, banci, dan tidak normal. Stereotip yaitu pelabelan atau bentuk generalisasi perilaku individu dari anggota kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, kondisi tubuh, mental, intelektual, dan hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kondisi tersebut komunikasi. Stereotip juga diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran-gambaran atau angan-angan atau juga tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka. Stereotip juga dapat diartikan sebagai penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasi tanpa diferensi. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan dan kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang keadilan itu sendiri, yaitu dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup kuat atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi beragam ketidakadilan berbasis gender yang terus-menerus berlangsung membuat para perempuan atau kelompok rentan lainnya menderita. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender antara lain subordinasi atau penomorduaan, marginalisasi atau peminggiran, beban ganda, kekerasan, dan pemberian label negatif. Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar. Di sini juga ada kesetaraan, yaitu suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional, yaitu menunjukkan adanya tingkatan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama yang lain. Kesetaraan dalam Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Ketidakadilan gender di sini ada 6. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, ilmu pengetahuan atau konsep pendidikan. Yang ketiga, politik atau sistem politik berdasarkan patriarki, rasis, dan anarkis. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, sosial. Dan yang keenam, budaya. Macam-macam ideologi, yaitu kapitalisme, suatu gagasan yang penekanannya pada sistem usaha dalam kesetaraan gender. Yang kedua, liberalisme, suatu ide atau gagasan yang didasarkan pada kebebasan atau persamaan hak dalam kesetaraan gender.
Yang ketiga, komunisme, yaitu gagasan kepemilikan bersama atas suatu ide yang menitik beratkan pada kekuasaan. Yang keempat, nasionalisme, yaitu suatu gagasan yang menuju pada paham konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Konsep pendidikan gender, yaitu suatu kurikulum yang didasarkan pada asumsi bahwa wanita atau pria setara dalam pendidikan, memiliki kesetaraan setara untuk memperoleh pendidikan. Perbedaan wanita atau pria tidak menentukan ketempatan biologis seseorang. Dan yang selanjutnya, sistem politik dalam gender berdasarkan patriarki, yaitu suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama atau mendominasi perannya. Yang kedua, rasis, yaitu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian kebudayaan atau individu. Yang ketiga, anarkis, yaitu suatu paham pemikiran yang mempercayai kebebasan dari otoritas gender. Yang selanjutnya, ekonomi dalam gender, suatu kesatuan gender dalam pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat atau suatu perubahan dalam tatanan sosial budaya yang menyetarakan dan menyeimbangkan posisi atau peran antara laki-laki dan perempuan. Sosial dalam gender, yaitu sesuatu yang dibangun atau kejadian dalam sebuah situs komunitas atau hubungan manusia sehingga membutuhkan sebuah kesetaraan gender itu sendiri. Yang terakhir, budaya dalam gender, yaitu suatu cara hidup atau berkembang serta dimiliki bersama oleh setiap kelompok orang atau generasi ke generasi. Dan di sini juga akan saya jelaskan tentang kelompok rentan, yaitu kelompok disabilitas memiliki 4 ragam, yaitu disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual. Itu penjelasan dari kelompok rentan disabilitas ya. Dan ini kelompok rentan anak-anak. Hal ini karena orang dengan usia tua menganggap kelompok usia muda belum memiliki pengalaman yang banyak dan tidak mampu menjadi lebih baik dari kelompok dengan usia tua. Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat atau disabilitas. Kenapa dikatakan kelompok rentan? Karena kelompok rentan ini memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus sehingga berisiko tinggi terhadap bencana atau ancaman bencana. Yang tadi saya sudah jelaskan tentang kelompok rentan menurut disabilitas dan anak-anak. Ini saya juga akan menjelaskan tentang kelompok rentan menurut lansia ya. Karena usia orang tersebut sudah semakin tua sehingga mengalami berbagai kondisi pada kesehatan jasmani dan rohani. Yang terakhir, orang miskin. Kelompok masyarakat miskin cenderung mengalami diskriminasi dengan masyarakat yang ekonominya tinggi atau kaya. Diskriminasi tersebut mendapatkan
Perlakuan yang berbeda oleh masyarakat disebutkan dengan diskriminasi kelas atau classism. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.